Oh ini loh makna bid'ah yang dimaksud oleh Umar. Ini saya spill ucapan Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir ini semua orang mengakui akan kualitas keilmuan beliau. Di sini di juz pertama halaman 206 Quran surat Al-Baqarah ayat 117. Ya, na'am 117. Al-Imam Ibnu Katsir beliau berkata, "Wal bid'atu ala qismain taratan takunu bid'atan syar'iyyatan ka qaulihi fa inna kulla muhdasa bid'ah wa kulla bid'atin dolalah." Beliau berkata bahwa bid'ah ya, secara istilah syariat seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap yang muhdas perkara baru pasti bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa taratan takunu bid'atan lugawiyatan ka qauli Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu an jam'ihi iyyahum ala salati tarawih wastimrarihim ni'matil bid'ah hadhihi. Al-Imam Ibnu Katsir beliau secara spesifik langsung menyampaikan bahwa bid'ah secara lugawiyah seperti ucapan Umar bin Khattab ketika mengumpulkan kaum muslimin sholat tarawih berjamaah. Umar mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi. Lantas siapa Anda dibanding Al-Imam Ibnu Katsir? Pertama, yang ingin saya tegaskan adalah pada prinsipnya para ulama akhirnya membagi bid'ah juga. Meskipun dengan beragam versi. Ada yang membagi bid'ah antara bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Ada yang membagi bid'ah antara bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara syariat. Bahkan ada yang membaginya antara bid'ah secara majas dan hakikat. Bahkan yang lebih unik ini adalah pembagian bid'ah secara agama dan secara dunia. Ini yang paling unik, teman-teman. Oke, sekarang saya akan tanggapi apa yang disampaikan oleh beliau tentang ungkapan Imam Ibnu Katsir. Pertama, ketika Anda membawa referensi dari Imam Ibnu Katsir, maka Anda perlu membaca referensi yang lain dari Imam Ibnu Katsir itu pula. Imam Ibnu Katsir memberikan pernyataan begini dalam satu kitabnya, yaitu dalam tafsir Ibnu Katsir, jilid 2 Shahifah 559. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadzib. Jadi kita itu tidak boleh untuk memberikan klaim ini halal, ini haram hanya berdasarkan lisan kita, tidak berdasarkan sandaran-sandaran syariat. Kemudian wa yadkhulu fi hada, dan masuk pada larangan memberikan klaim-klaim ini, yaitu kullu mani ba'tada bid'atan laisa fiha mustanadun syar'i, yaitu setiap orang yang melakukan kebid'ahan yang tidak memiliki sandaran dalam syariat. Nah, ini perhatikan, yang tidak memiliki sandaran dalam syariat. Dari sini Imam Ibnu Katsir juga berpotensi menyatakan jika ada perbuatan bid'ah yang memiliki sandaran dalam syariat, maka tidak akan masuk pada larangan ini, artinya bid'ah itu akan diperbolehkan. Ternyata benar yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir itu juga disampaikan pada versi yang lain, sebagaimana yang sudah dibacakan barusan. Wal bid'atu ala qismaini, dan bid'ah itu ada dua bagian. Nah, ini jelas ada yang membagi bid'ah. Ini adalah pembagian bid'ah. Jadi sudah tidak kullu bid'atin dolalah lagi. Tarutan takunu bid'atan syar'iyatan. Pertama yaitu bid'ah secara syariat. Kaqaulihi ta'ala fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Sandarannya adalah ini. Berarti bid'ah syariat versi Imam Ibnu Katsir itu adalah bid'ah yang tidak memiliki mustanadun syar'i, yang tidak memiliki sandaran dalam syariat, baik nason au istimbaton. Watarotan takunu bid'atan lughawiyatan, dan Imam Ibnu Katsir juga membagi bid'ah secara bahasa. Kaqauli Amiril Mukminin Umar bin Khattab an jam'ihi iyyahum ala sholati tarawih wastimrarihim ni'matil bid'atu hadhihi. Jadi ini disebut sebagai bid'ah secara bahasa. Artinya apa? Artinya kalau tidak menyelisihi terhadap agama, terhadap syariat, maka disebut sebagai bid'ah secara bahasa. Ini adalah versi Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir memang tidak suka dengan istilah bid'ah hasanah. Makanya beliau untuk menghindari kata bid'ah hasanah, beliau menamakannya sebagai bid'ah secara bahasa. Dan ini diambil dari ungkapan nikmatil bid'atu hadhihi. Karena tidak mungkin sahabat Umar ketika mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sahabat Umar itu akan menyelisihi agama. Jadi pasti yang dilakukan oleh sahabat Umar ini adalah sesuai dengan agama. La yukhalifu nason au istimbaton minal kitab awis sunnah. Begitu teman-teman ya. Dan Imam Ibnu Katsir menyatakan ini bid'ah secara bahasa. Nah, ini dipertegas teman-teman di dalam kitab Mafhumul Bid'ah wa Atharihi pada Shahifah 79, wa kalamu Ibnu Katsir wadihun fi annahu yufarriqu bainal muhdatsat. Dan ungkapan Imam Ibnu Katsir itu sangat jelas membedakan antara perkara-perkara yang baru. Fakut takunul muhdatsatud diniyatu bid'atan lughawiyatan. Ada kalanya perkara baru yang bersifat agama, ini perhatikan kalimatnya,
perkara baru yang bersifat agama ini disebut sebagai bid'ah secara bahasa. Artinya, jika ada perkara baru yang tidak menyelisihi, substansinya tidak menyelisihi agama, nasson au istibaton, maka ini dikatakan bid'ah lugawi. Ini berarti masih dalam pembahasan agama, bukan sekedar pembahasan bahasa. Tidak hanya itu saja. Walakinnaha laisat bid'atan syar'iyatan, tidak disebut bid'ah syariah karena bid'ah syariah versi Imam Ibnu Katsir itu yang menyelisihi agama. Nah, sudah jelas di sini. Jadi Imam Ibnu Katsir pun ketika membagi bid'ah, beliau itu juga meneliti punya sandaran syariat ataukah tidak. Kalau memiliki sandaran syariat maka disebut bid'ah lugawi, ataupun bid'ah lugawi ini maksudnya itu adalah bid'atud diniyah, bid'ah yang sesuai dengan agama, kemudian yang menyimpang dari agama itu disebut sebagai bid'ah syar'i. Ini sudah jelas, teman-teman. Bid'ah hasanah pun juga sedemikian, pada prinsipnya hanya beda penyebutan, cuman bid'ah hasanah itu penyebutannya lebih logis. Kenapa? Di sini akan saya katakan, saya bacakan referensinya. Qala Syafi'i radhiyallahu an al-muhdatsat minal umuri dzarbani. Perkara baru itu ada dua macam. Ahaduhuma ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharon aw ijma. Fahadhihi al-bid'atud dhalalah. Pertama, ada perkara baru yang menyimpang dari agama, dari kitab, dari Al-Qur'an, atau menyimpang dari sunnah, atau menyimpang dari athar atau ijma. Maka ini disebut bid'ah dhalalah. Karena apa? Karena menyimpang. Wa tsaniyatu ma uhditha minal khairi la khilafa fihi li wahidin min hada. Yang kedua, ada perkara baru yang tidak menyimpang dari semua itu, maka ini disebut bid'ah ghairu matmumah, dan ulama tidak ada perselisihan tentang ini. Jadi ulama salaf itu tidak berselisih bahwa ada perkara baru yang tidak menyimpang dari agama, makanya perkara baru yang tidak menyimpang dari agama ini statusnya adalah perkara baru yang legal kalau disebutkan ini adalah bid'ah hasanah. Ini sandarannya adalah ungkapan sahabat Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu hadhihi. Nah, tadi saya katakan, kenapa lebih logis apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini, ataupun dalam mazhab Syafi'i ini, penyebutannya sebagai bid'ah hasanah, karena kata-kata nikmatil bid'atu, kata-kata nikmah itu adalah kalimat tajma'ul mahasin, adalah kalimat yang menghimpun seluruh kebaikan-kebaikan. Ini ditemukan di dalam kitab Minhatul Bari, Syarah Sahih Bukhari pada jilid 4 Sahifah 441. Ni'mal bid'atu liyadulla ala fadliha, untuk menunjukkan atas keutamaan bid'ah tadi. Fa inna nikmah, karena sesungguhnya nikmah kalimatun tajma'ul mahasin kullaha, yaitu kalimat yang menghimpun seluruh kebaikan-kebaikan. Kama an-nabi sah tajma'ul masawi. Jadi sahabat Umar menggunakan nikmah ini karena pada gagasannya itu adalah sebuah kebaikan, disebut sebagai kebaikan karena tidak menyimpang terhadap syariat Islam, tidak menyimpang terhadap agama Islam. Jadi itu Imam Syafi'i yang menyatakan bid'ah hasanah, ataupun ashab Syafi'i yang menyatakan bid'ah hasanah, acuannya ini adalah nikmal bid'ah, yaitu sebaik-baik bid'ah. Dalam bahasa Arab, nikmah itu adalah kalimatun tajma'ul mahasin. Yang akrab, yang lebih dekat terhadap bahasa Arab itu sendiri ternyata adalah Imam Asy-Syafi'i yang membagi bid'ah antara bid'ah dolalah dan yang tidak dolalah, ataupun bid'ah hasanah. Apalagi yang menggunakan istilah bid'ah majas ataupun hakikat. Saya paham, meskipun yang mengatakan bid'ah secara majas, dikatakan majas karena substansinya tidak menyalahi syariat. Bid'ah hasanah itu karena substansinya tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi agama. Imam Ibnu Katsir tidak mau menyebut bid'ah hasanah, maka kemudian beliau beralih pada bid'ah secara bahasa. Ini saudaraku ya, jadi sekali-kali lakukan analisis. Ya. Jangan hanya ketika Anda tahu referensi, kemudian itu yang dijadikan pegangan. Lakukan analisis terlebih dahulu. Ungkapan ulama itu tidak hanya satu. Makanya dalam hadisnya dikatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, artinya dalam urusan agama, sesuatu yang tidak menjadi bagian dari agama, maka itu tertolak. Kenapa? Karena menyimpang dari agama. Laisa minhu, bukan bagian dari agama. Kalau tidak menyimpang dari agama, masih bisa disandarkan pada agama, masih memiliki mustanadun syar'i, baik nason atau istimbaton, maka itu tidak tertolak. Oke, sudah paham di sini ya. Jadi bahasa siapa Anda itu gak usah dipakai lagi ya, gak usah dipakai lagi. Siapa Anda dibanding imam, jangan dipakai lagi. Itu adalah bahasa usah sudah itu. Jadi lakukan penelitian terhadap ungkapan para ulama. Katanya ungkapan para ulama itu bukan ucapan Nabi, tidak maksum. Ketika kita menanggapi ungkapan ulama, kenapa Anda mengatakan Anda itu siapa dibanding, itu tidak relevan Mas ya. Jadi sekali lagi itu sudah tidak relevan.
Kemudian yang terakhir ini, video saya itu sudah memberikan beberapa alasan kenapa dari awal saya mengatakan tidak hanya sekedar bahasa, tapi ini ada hubungannya dengan agama. Kalau dikatakan hanya sekedar bahasa, itu saya tidak setuju. Karena apa? Ucapan nikmatil bid'atu hadihi itu merepresentasikan apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab terkait urusan ibadah, yaitu sholat tarawih. Sahabat Umar bin Khattab mengumpulkan semua sahabat ataupun semua masyarakat melakukan sholat tarawih pada satu imam. Dilakukan selama 1 bulan penuh. Kemudian dengan bilangan 20 rakaat. Ini yang tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang ingin mengikuti baginda Nabi, ya lakukan selama tiga malam saja. Tidak perlu dilakukan selama 1 bulan penuh. Cukup dilakukan 3 malam. Dan rakaatnya itu berapa? Itu. Jadi, ucapan nikmatil bid'atu hadihi itu merepresentasikan ijtihad sahabat Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, sebagai tokoh agama terhadap urusan ibadah. Dan ini disetujui oleh para sahabat. Ijma'us sahabah hujjatun. Ijma'nya sahabat itu adalah hujjah. Hujjah dalam apa? Dalam bahasa atau bukan? Bukan dalam bahasa. Hujjatun fiddin. Hujjah secara agama. Diistimbat oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengistimbat ini dalam urusan agama, bukan dalam urusan bahasa. Jadi sekali lagi, ungkapan Imam Ibnu Katsir, bid'ah lugawi itu, Imam Ibnu Katsir tidak ingin menyebutkan sebagai bid'ah hasanah, maka beliau beralih kepada bid'ah lugawi, dan bid'ah lugawi ini tetap kaitannya dengan urusan agama, karena tidak menyelisihi agama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.